Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila subulis salam wa nawwara qulubana bi nuril Qur'an wa syarrafana bil tauhid wa tawfiq wal iqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barakallahu kiram, amma ba'd. Jamaah Taklim Masjid Al-Ikhlas rahimahullah, insyaallah semuanya dimuliakan Allah karena kita berada di tempat yang dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bahagia sekali malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kajian tafsir Al-Maghfirah. Bahasan kita surat An-Nisa ayat ke-17 dan 18. Hadirin jamaah taklim rahimahullah, ayat yang ke-17 dan 18 menjelaskan tentang pertaubatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama taubatu, sesungguhnya taubat itu Allahi, kepada Allah, atau taubat yang diterima di sisi Allah, lilladzina, bagi orang-orang ya'maluna su'a, berbuat kejahatan, berbuat dosa, bijahalatin, karena kebodohannya. Thumma, kemudian yatubuna, mereka bertobat, min qarib, dari dekat, maksudnya dengan segera. Faulaika, maka mereka itulah yatubullahu alaihim, yang taubatnya diterima Allah atas mereka. Wa kana Allahu aliman hakim, wa kana Allahu, dan sesungguhnya Allah aliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Taubat yang diterima oleh Allah yaitu taubat ketika orang berbuat dosa atau kesalahan karena kebodohannya, bukan karena kesadarannya, apalagi dilakukan orang alim, bukan orang bodoh. Itu pun dengan segera, tidak dinanti-nanti. Itulah yang taubatnya diterima oleh Allah. Hadirin yang saya hormati, apakah seseorang itu taubatnya diterima Allah atau belum? Setidaknya ada 9 kriteria atau 9 indikator, 9 tanda orang itu telah bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah. Nah, 9 langkah menuju taubat. Yang pertama, mengaku salah. Kenapa penting mengaku salah? Al-baqi hiyal baqi, kata Rasul dalam hadisnya. Al-baqi hiyal baqi, dosa yang tidak diakui sebagai dosa tetap adalah dosa, tak tertobatkan. Makanya langkah pertama untuk bertobat harus tahu dulu, harus mengakui dulu bahwa itu dosa, saya dosa. Yang kedua, berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, bersedih, bukan bangga dengan dosa.
dosa, bukan tertawa dengan dosa, apalagi lalu kemudian menceritakan dosa kita kepada orang lain karena merasa saya sudah bertaubat. Hamba Allah yang dirahmati Allah, tolong sebaiknya kita tidak pernah menceritakan, mengungkapkan dosa masa lalu kepada siapapun, karena menceritakan dosa di masa lalu sama saja dia belum bertaubat dari dosanya. Oh, dulu ketika bapak masih muda, bapak A, B, C dan seterusnya ceritakan dosa itu. Maaf, nauzubillah, kita belum termasuk mereka bertaubat. Apa yang Allah tutupilah, jangan diceritakan kepada siapapun. Titik masalah dosa. Ulangi lagi, 9 langkah menuju taubatan nasuha. Yang pertama mengaku bersalah, yang kedua berhenti, yang ketiga bersedih, yang keempat menyesal. Ada penyesalan dengan dosa tersebut. Yang kelima berjanji an-nazru alla ya'uda alaihi, berjanji tidak mengulangi kembali, komitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Yang keenam menutupinya dengan kebaikan. Innal hasanata yudhibna sayyi'ah, sesungguhnya kebaikan itu menghapus dosa-dosa, menutup kejahatan. Yang ketujuh berulang-ulang istighfar. Istaghfiru rabbakum wallahi inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah aw akthar. Perbanyak istighfar, tobatlah kepada Allah, dan sesungguhnya demi Allah aku, kata Nabi, bertaubat setiap hari setidaknya 100 kali dengan banyak beristighfar. Kalau selesai dengan beristighfar, padahal dosanya sudah dijamin diampuni oleh Allah, apalagi kita sebagai manusia biasa. Yang ketujuh berulang-ulang istighfar. Yang kedelapan menutupinya dengan kebaikan. Maksudnya ya. Yang kedelapan menutupinya dengan kebaikan. Yang kesembilan atau yang kedelapan, bila menyangkut hak adamiyin tunaikan atau minta maaf. Bila menyangkut hak adamiyin, hak orang lain seperti utang piutang, lunasi, bayar dulu, atau minta maaf. Pernahnya kita orang minta maaf. Nah, yang kesembilan, hijrah, meninggalkan tempat di mana kita di situ berbuat dosa. Ulangi lagi, 9 langkah menuju taubatan nasuha. 1. Mengaku salah, 2. Berhenti, 3. Bersedih, 4. Menyesal, 5. Berjanji tidak mengulangi kembali, yang ke-6 menutupinya dengan kebaikan-kebaikan, yang ke-7 berulang-ulang istighfar, mohon ampun, minta maaf kepada Allah, yang ke-8 bila menyangkut hak orang lain kembalikan, tunaikan atau minta maaf, yang ke-9 hijrah, tinggalkan tempat di mana kita berdosa. Itu 9 langkah menuju taubatan nasuha. Ingat, ketika ada seorang hamba Allah pernah membunuh 99 orang, datanglah kepada seorang ulama, wahai ulama, saya ini pembunuh, kira-kira kalau saya bertobat diterima tidak? Kalau jawab tidak, saya lengkapi 100. Ulama tadi menjawab dengan bijak, Allah Maha Pengampun, pergilah engkau ke tempat sini. Nah ini, pergilah ke tempat sini, datanglah ke sana, mengkaji ilmu, meminta bimbingan untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menerima taubat. Sehingga cerita, berangkatlah dia menuju kepada seorang alim soleh untuk minta bimbingan untuk bertaubat, tetapi di tengah jalan meninggal. Kata malaikat munkar, dia neraka karena seorang pembunuh. Kata malaikat nakir, dia surga kalau dia bertaubat. Kata malaikat munkar, dia belum bertaubat, baru
akhir dia sudah bertobat karena dia sudah pergi dari tempatnya di mana dia berbuat dosa untuk mencari kebaikan. Rupanya yang berantem itu bukan cuma manusia, malaikat pun berantem. Nah, akhirnya Allah menyuruh coba ukur langkahnya. Seandainya lebih dekat ke tempat dia berbuat dosa, dari neraka. Tetapi seandainya langkahnya sudah lebih dekat kepada tempat yang dituju untuk dia bertobat, mengaji, maka dia surga. Subhanallah. Hanya beda sejengkal lebih dekat ke tempat yang dia tuju untuk mengaji. Maka akhirnya orang itu dinyatakan sudah bertobat, lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah. Subhanallah. Kesimpulannya, membunuh 99 orang saja, asal betul bertobat, Allah Maha Pengampun, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga ada syarat. Apa syaratnya? Ayat ke-19. Walaisatit taubatu, dan tidak termasuk taubat lilladzina ya'maluna sayyi'at, bagi mereka yang berbuat kejahatan, hatta sehingga idza hadara tatkala hadir ahadahum, kepada mereka al-mautu, maut, maksudnya sehingga ketika dia menjelang sakaratul maut, qala, dia berkata, ini sesungguhnya aku tubtul an, taubat sekarang. Jadi gak bisa taubat menjelang mati, kagak bisa. Fir'aun pun taubat sebelum dia mati. Tak pada lagi tenggelam, meronta-ronta ke dalam kolom, dia berkata, saya bertobat ya Allah, saya bertobat ya Allah, saya bertobat ya Allah. Dia diterima tobatnya oleh Allah. Kalau seseorang maaf lanjut usia, padahal dulu dia lagi muda, yang banyak sekali dosanya, setelah dia lanjut usia dia berhenti berbuat dosa, termasuk tobat enggak? Termasuk tobat enggak? Nanti dulu main tobat aja. Kenapa dia tidak berbuat dosa lagi? Udah kagak sanggup. Nah, menjelang mati. Artinya apa? Jadi dalam bertobat itu harus ada niat, harus ada kesungguhan. Ya kalau menjelang mati boleh kita bertaubat, ya semua orang taubat. Nggak ada orang yang nggak taubat, ya kan? Karena di saat sakaratul maut itu semua dosa-dosa akan terlihat. Dari situ orang akan istighfar sebat-sebat yang tahu kepada Allah. Tapi sekali lagi pintu taubat sudah tertutup. Pertanyaannya, kenapa sudah tertutup? Nah, karena yang 9 tadi tidak bisa kita praktekkan. Berhenti karena terpaksa, melakukan salah karena terpaksa, menutupnya dari kebaikan. Kapan berbuat baik lagi? Orang sudah gak berdaya sama sekali di situ. Nah, jadi kalau di saat sakaratul maut dia bertobat, tidak diterima oleh Allah. Fir'aun bertobat, mengaku dia bersalah di saat dia sedang sakaratul maut. Karena itu maka taubat itu dalam dilakukan jauh-jauh hari sebelum sakaratul maut. Satu, setelah taubat itu oleh Allah berdasar ayat tadi, di awal dikatakan bijahalatin, karena kebodohannya. Yang kedua, yatubuna min qarib, segera akan dia bertobat, bukan dibentar-bentar. Yang ketiga, berbuat jahat tidak, bertobatnya tidak ketika sakaratul maut, jadi jauh sebelum sakaratul maut. Yang keempat, walalladzina yamutuna, dan tidak pula, maksudnya tidak terima taubat orang-orang yang yamutuna, mati, wahum, sedangkan mereka kufarun, dalam keadaan kafir. Ya, yang keempat, tidak dalam keadaan kafir, karena taubatnya orang kafir gak diterima oleh Allah.
Lihat An-Nisa ayat 48 dan ayat 116, ayatnya mirip, hampir sama. Di situ dikatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yushrik billah faqad iftara itsman 'azima. Kalau ayat 116-nya wa may yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Innallaha sunya Allah la yaghfiru tidak mengampuni ayyusyraka orang yang menyekutukan Dia dengan wa yaghfiru dan Allah akan mengampuni maduna dalika dosa selain itu liman yasha bagi yang dikehendakinya. Tuh, jadi yang keempat bukan dosa musyrik, bukan dosa kekafiran, karena musyrik kafir tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, itulah langkah-langkah di dalam bertaubat. Ulaika mereka itulah a'tadna lahum, kami sediakan bagi mereka orang-orang yang tadi mati dalam dosa, mati dalam kekafiran, adzaban aliman, siksa yang amat sangat pedih. A'udzubillahi min dzalik. Jamaah rahimakumullah. Jadi ayat ke-17, ayat ke-18 surat An-Nisa menceritakan tentang bertaubat. Jangan putus asa dari rahmat Allah, karena putus asa dari rahmat Allah adalah dosa yang amat sangat besar. Surat Yusuf ya, ayat berapa? 85 ya. Wala tai'asu birrahillah innahu la yai'asu birrahillah ilal qaumul kafirun. Jangan putus asa dari rahmat Allah, dan siapa yang putus asa dari Allah hanyalah orang yang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah, itu saja bahasan kita pada malam hari ini tentang taubat. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, masukan, saran, kami persilakan. Silakan, Ustaz Muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih mengenai taubat tadi, Ustaz. Taubat yang diterima oleh Allah di sini itu karena taubat bagi orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kebodohan. Nah, sekarang seumpama kita sudah tahu barang maksiat, seumpama kita berzina, kita tahu berzina itu dosa besar, terus kita lakukan. Berarti kan kita ini nggak bodoh untuk menerjemahkan ke zina tadi. Kita tahu kan, Pak. Itu tobatnya diterima nggak, Pak? Dengan sengaja kita melakukan perzinahan itu dan kita mau menanggung bertobat kepada Allah, apakah itu diterima? Yang terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua sisi yang seakan bertentangan. Pertama, bahwa tobat yang diterima oleh Allah hanyalah tobat orang berbuat dosa karena kebodohan. An-Nisa 48 dan An-Nisa 116, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa musyrik dan mengampuni dosa selain musyrik. Bagi yang dikehendakinya. Maka di sini ada dua hal. Satu sisi bahwa orang berbuat dosa diterima tobatnya kalau dia berbuat dosanya karena kebodohannya. Artinya begini, artinya bahwa kita berbuat dosa, kesalahan itu mengakui kelemahan diri kita sebagai makhluk doa ini, mengakui kesalahan kita. Maka tadi harus dibarengi dengan penyesalan dan rasa sedih. Tuh. Yang dimaksud bijahalatin itu tadi ada diiringi dengan penyesalan dan rasa sedih. Lalu orang yang bertaubat berbuat dosa
tetapi dia sebenarnya bukan karena kebodohannya tadi, yaitu orang-orang yang tidak mengakui sebagai suatu dosa atau kejahatan. Gitu. Maka sebesar apapun dosa manusia, ketika dia sadar bahwa saya salah, saya menyesal, saya bersedih, saya berbuat dosa karena kebodohan saya mengikuti hawa nafsu, itu masih bisa diampuni oleh Allah. Tapi tadi orang itu dia tidak pernah mabok lagi, tak pernah jinah lagi, tak berpikir seorang untuk berjinah lagi. Kenapa? Udah loyo, udah nggak mampu, udah nggak sanggup, dan menganggap kejadian di masa itu sebagai hal yang wajar. Nah, ini orang yang disebut dengan bigoir jahalati. Jadi kalau tadi orang itu mengaku salah, walaupun dia katakanlah orang alim, orang pintar, orang pandai, dia adalah jahalah, gitu. Tetapi ketika orang itu dia tidak mengakui sebagai suatu dosa, nah itulah dia bukan orang jahalah. Jadi yang maksud bijak itu mengaku bodoh, mengaku lemah. Contoh lain, orang yang bertobatnya bukan bijahalatin. Dosa maka saya mati banyak yang doain. Itu bigoir jahalah. Bukan bijahalah, tapi bigoir jahalah. Timbang jinah, orang lain jinah itu berkali-kali. Itu menyepelekan, itu bigoir jahalah. Itu yang tobatnya tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena menyepelekan dosa itu mengakibatkan dosa itu akan berlipat-lipat. Ingat, sering saya ulang-ulang, kita tidak pernah membunuh, tidak pernah mabuk, tidak pernah berzina, tetapi bisa jadi dosa kita lebih besar daripada seorang pembunuh, seorang pemabuk, seorang pezina. Kok bisa? Kenapa demikian? Nah, tadi diantaranya satu orang yang menyepelekan dosa. Dosanya kecil dia sepelekan, maka dosa itu akan menjadi besar. Bahkan menganggap suatu dosa tidak dosa orang kafir, mengharapkan yang haram, mengharapkan yang halal kafir. Makanya tadi gara-gara menyepelekan dosa, menganggapnya itu kecil, maka menjadi dosa yang amat sangat besar. Dua, berulang-ulang. Dosanya kecil tapi berulang-ulang. Dikit-dikit lama-lama jadi ini. La sohiratan bil istiqrar wala kabiratan bil istighfar. Gak ada dosa kecil kalau diulang ini besar. Gak ada dosa besar kalau ditobatin menjadi kecil. La sohiratan bil istiqrar wala kabiratan bil istighfar. Yang ketiga, berbuat dosa dengan senang hati. Udah disepelein, ketawa-ketawa lagi, dosa itu mati aja kayak gitu. Sentimen amat loh, kayak orang suci aja kan gitu. Ketika orang dosanya diingatkan, malah dia berbalik menyerang kita. Itu orang yang dosanya jauh lebih besar. Tuh. Tadi yang ketiga apa? Yang ketiga tadi dosa dengan senang hati, ya. Yang ketiga dengan senang hati. Yang keempat, merintis memulai perbuatan dosa. Merintis memulai perbuatan dosa. Bapak bikin klub judi. Bapaknya bertobat tapi perjudiannya masih berlanjut, maka setiap orang berjudi kita di bagian dosa. Nah, merintis perbuatan dosa. Kita dapat gambar tidak senonoh. Lalu kita share, kita bagi ke orang lain. Nih, gua dapat gambar cakep. Apalagi kita pelakunya. Kitanya sudah mati, gambarnya masih beredar, setiap orang lihat gambarnya, maka orang yang pertama men-share gambar itu dia akan menanggung dosanya. Itu dosa jariah namanya. Yo, apalagi sebagai bintang pelakunya. Makanya kalau Bapak
mendapatkan yang hidup itu nikmati sendiri aja, jadi bagi-bagi. Itu yang keempat, ya. Merintis perbuatan dosa. Yang kelima, memfasilitasi perbuatan dosa. Bapak nggak mabuk tapi jual miras, sama dosanya Bapak lebih besar daripada Bapak itu sendiri. Kita tidak berzina, nauzubillah, tetapi kita membiarkan orang lain berzina di rumah kita, di depan kita. Maka dosa kita lebih besar daripada saya berzina. Tadi saya katakan, nggak pernah berzina tapi dosanya lebih besar daripada saya berzina. Kenapa? Karena kita tadi memfasilitasi. Hati punya hotel, punya kontrakan, punya penginapan, wajib Bapak koleksi. Maaf, ini suami istri boleh tahu sertifikatnya? Ada dulu. Kalau tidak, mereka berzina di kontrakan Bapak, pikul itu dosa. Yang kelima, membackingi perbuatan dosa, sehingga orang berani berbuat dosa. Membackingi. Kenapa? Orang berbuat dosa dia membiarkan, maka sesungguhnya yang membiarkan itu dosanya sama dengan pelakunya. Apalagi membackingi. Itulah kenapa kita wajib nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran, siapa yang telah kamu yang terjadi munkar, falyughayyirhu biyadi, jika dengan tanganmu, power kekuatan. Fa illam tastati', kalau tidak sanggup bilisan, dengan lisan nasihat. Fa illam tastati' biqalbi, tidak sanggup dengan lisan pun, maka dengan hati doa dan mengingkari bahwa al-aful iman itulah selemah-lemahnya iman. Yang berapa tadi? Yang ketujuh tadi apa? Yang keenam, membackingi perbuatan dosa. Yang ketujuh, dilakukan di tempat suci. Tuh. Sepakat dengan yang delapan. Yang delapan, dilakukan di waktu suci. Jangan iri sama orang-orang Mekah, orang Madinah, tinggal di tanah haram, ibadah jadi dikatakan. Tapi sebaliknya, dosanya pun dilipat gandakan. Di tempat suci, di waktu suci, misalnya hari Jumat, waktu suci itu mulia, dipakai berbuat dosa. Lalu yang kesembilan, dilakukan oleh orang alim. Orang awam mabok, wajar gak? Orang alim mabok, wajar gak? Orang awam mabok agak wajar. Orang alim mabok, apalagi gitu. Jangan bilang orang awam mabok wajar. Nah, yang ke-9 dilakukan oleh orang alim. Yang ke-10 dilakukan oleh pemimpin, termasuk mohon maaf Pak RT, Pak RW, LNK masuk nggak? Pemimpin, makanya ketika pemimpin berbuat dosa itu Pak dosanya itu setidaknya 10 kali lipat dibanding dosa orang awam. Tuh pemimpin. Ada lagi menambahkan yang ke-11, dilakukan oleh orang lanjut usia. Tua-tua, aduh dipanggil 2 kali. Ustaz, aduh banyak banget kan gitu ya. Haji, dipanggilnya 2 kali. Itu kenapa? Karena ketokohan seseorang akan menjadi panutan bagi orang berikut, bagi para pengikutnya. Itulah lebih kurangnya 11 macam perbuatan dosa biasa menjadi luar biasa karena 11 alasan. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Jadi yang dimaksud dengan orang yang dosanya, taubatnya tidak diterima oleh Allah, yaitu orang yang berbuat dosa karena menantang, tidak mengakui suatu dosa, menyepelekan, tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa sedih. Sementara kalau orang itu walaupun dia orang alim, orang menuntut, orang tahu, dan dia mengaku salah
maka dia tetap dalam jahalah, ya, dia jahalah. Karena itu Bapak Saudara, kali juga ada pertanyaan, kok kiai korupsi gitu kan? Kok orang alim berbuat dosa? Kok guru berbuat salah? Ingat, rukun agama itu ada 3: iman, Islam, ihsan. Kalau orang imannya kuat, akidahnya kuat, dia berbuat di imannya saja, Islamnya kuat. Bila saya mati ya, dia beriman. Kalau orang rajin ibadah, sholat, puasa, dari 3, dia keislamannya hebat. Nah, yang nomor 3 ini ihsan. Belum tentu orang alim ihsan, belum tentu orang awam nggak ihsan, kan gitu. Justru yang ihsan ini yang kadang-kadang jarang. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah wa innahu yarah. Ihsan itu ialah beribadah semata-mata karena Allah, berbuat baik semata-mata karena Allah. Ihsan tadi kan berbuat baik. Seakan-akan kita melihat Allah. Walaupun kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kepada kita. Jadi orang ihsan itu orang yang selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah sehingga dia takut berbuat salah dan dosa. Tidak semua orang bisa seperti itu. Makanya tadi walaupun dia hafal Quran, walaupun dia katakanlah seorang ulama, walaupun dia seorang guru, belum tentu dia ihsan. Lengkapnya agama, menilai seseorang agamanya, jangan lihat imannya saja, jangan lihat ibadahnya saja, tapi juga lihat ihsannya. Ini 3 serangkaian. Nah, maka ketika orang itu iman, Islam, ihsannya lengkap, berarti dia beragama dengan lengkap dan benar. Bagaimana caranya supaya kita jadi orang yang imannya kuat, Islamnya kuat, ihsannya hebat? Maka solusinya adalah seperti ini. Jangan berhenti mengaji. Adinun nasihat, agama adalah nasihat. Kulna, kami bertanya, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Lillah, wali rasulihi, wali kitabihi, wali aimatul muslimin wa amatihim. Bagi Allah, bagi Rasulnya, subhanallah, bagi kitabnya, bagi kaum muslimin dan bagi para pemimpin kaum muslimin. Agama nasihat, tapi bagi Allah, bagi Rasul. Bagi Allah maksudnya apa? Kita berdoa, Allah mengijabah. Itu adalah sebagai konsekuensi agama adalah nasihat. Bagi Rasul, dengan nasihat itulah kita ingat kepada Rasul dan seterusnya. Maka dengan cara kita mengaji, jadi kalau Allah dan Rasul, yang disebut agama nasihat untuk Allah dan Rasul. Nah, maka kesimpulannya begini Pak. Ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Kalau kita akan beragama, kita harus senang dengan nasihat. Berhenti dengan nasihat berarti berhenti beragama. Berhenti ngaji berarti beragama. Karena hidupnya agama dalam jiwa seorang itu karena ngaji, karena nasihat. Sampai nanti Rasul tadi harus mengatakan agama adalah nasihat. Berarti dari nasihat berarti engkau berarti beragama. Na'udzubillah. Dan yang paling mengerikan, sebagai closing dari saya, yang paling mengerikan ada orang yang 70 tahun beribadah, tapi matinya memalingkan muka dari Ka'bah. Ada orang yang 70 tahun tinggal di Ka'bah, tapi matinya memalingkan muka dari Ka'bah. Ada orang 70 tahun beribadah tapi matinya kafir. Ada orang yang beribadah 70 tahun tetapi subhanallah ketika sakaratul maut disuruh baca la ilaha illallah marah semarah-marahnya. Itu pengalaman. Saya pernah diludahin, pernah digigit. Orang bimbing baca la ilaha illallah marah gak suka. Dia itu ahli ibadah, waktu dia sakit berhenti dia beribadah. Disuruh sholat marah, diwuduin gak mau, marah. Pertanyaannya kenapa ada orang seperti itu? Nah, Rasulnya yang jawab,
sayati al ummati zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha. Kelak akan datang suatu masa di mana umat jauh dari ulama, jauh dari fuqaha, jauh dari taklim, jauh dari pengajian. Ibadahnya rajin tapi pengajian gak ikut, hati-hati. Tuh. Maka Allah timpakan 3 bencana besar. Yang pertama, tunzahul barakah min kasbihim, dicabut keberkahan dari usaha, kekayaan. Yang kedua, salatullah sultanan zaliman, lihat lingkungannya nanti dipimpin orang-orang zalim, orang jahat, bahkan orang kafir. Yang ketiga yang paling mengerikan, walaupun dia ahli ibadah, jauh dari ulama dan fuqaha, jauh dari ta'lim, dari pengajian, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, mati gak bawa iman. Jadi itulah pentingnya kita ngaji, pentingnya kita dengerin nasihat agar kita mati membawa iman. Walaupun ahli ibadah, kalau dia sudah nggak doyan ngaji, nggak doyan dengerin nasihat, cenderung matinya tadi kafir, gak bawa iman. Alhamdulillah ini, ya itulah pentingnya kita ngaji. Bapak saudara hormati, itu saja sementara tarikh kita pada malam hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Sama-sama kita sering berdoakan semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan yang baik. Usaha kita dimudahkan oleh Allah, kita beribadah, anak kita soleh dan solehah. Usaha kita lancar, amal ini awali kulli niyatin soleh berangkat Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.